Oke, nah untuk berikutnya tuh saya akan menjelaskan mengenai cloud computing untuk PT Telur Emas Nusantara yang memiliki peternakan ayam di daerah terpencil Jawa Barat dan kantor pusatnya berada di daerah Jakarta. Untuk soal yang pertama terkait strategi cloud architecture yang dimana mode deployment yang paling tepat untuk perusahaan ini itu yaitu hybrid cloud. Hybrid cloud sendiri itu menggabungkan pemrosesan lokal di peternakan dengan public cloud sebagai data pusatnya. Jadi, untuk di lokasi kandang seperti data suhu, kelembaban, jumlah ayam yang mati, konsumsi pakan, dan rekaman CCTV akan diproses secara lokal menggunakan edge computing. Hal ini tuh dilakukan karena koneksi internet di peternakan itu kadang tidak stabil ataupun relatif harganya mahal. Dengan pemrosesan lokal, operasional akan tetap berjalan meskipun internet terputus. Biaya bandwidth dapat ditekan dan respon terhadap kondisi darurat lebih cepat. Nah, untuk berikutnya itu data yang sudah diringkas seperti laporan harian, alert penyakit, dan data historis akan dikirim ke public cloud. Data ini tuh digunakan untuk dashboard real time yang dapat diakses atau dirotasi di Jakarta serta untuk analisis selanjutnya dan pelatihan AI. Tidak semua data itu dikirim ke cloud karena akan menimbulkan biaya yang tinggi, resiko keterlambatan, dan ketergantungan penuh pada internet. Baik itu untuk nomor satu. Berikutnya untuk nomor dua, untuk dashboard monitoring dan sistem HRD. Nah, perusahaan itu paling cocok menggunakan SaaS karena aplikasi sudah siap pakai dan tidak membebani tim IT. Berikutnya itu pengembangan dan peralihan AI itu prediksi penyakit ayam. Lebih baiknya menggunakan PaaS karena penyediaan lingkungan machine learning tanpa perlu membangun server GPU sendiri. Sedangkan untuk backup database dan arsip CCTV sendiri itu menggunakan IaaS. Karena perusahaannya hanya perlu menyewa kapasitas penyimpanan yang fleksibel dan hemat biaya. Jadi sebagai kesimpulan yaitu kombinasi hybrid cloud dengan SaaS, PaaS, dan IaaS merupakan solusi paling efisien dan aman sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh PT Telur Emas Nusantara. Mungkin dari saya sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam merancang ekosistem PT Telur Emas Nusantara, saya menerapkan hybrid edge cloud arsitektur berbasis AWS IoT Greengrass. Untuk menekankan biaya bandwidth VSAT, Industrial Gateway melakukan data aggregation lokal, mengirimkan hanya ringasan anomali melalui protokol MQTT Protobuf. Saat internet mati selama 3 jam, fitur Stream Manager mengelola local buffering dengan mekanisme store and forward. Sementara SageMaker Edge itu memastikan monitoring machine learning tetap berjalan secara lokal. Saya juga mengintegrasikan AWS IoT Device Defender untuk memblokir anomali traffic sensor guna mencegah lonjakan kuota data akibat malfungsi perangkat. Telemetri tersebut kemudian dikunci dalam jaringan IBM Food Trust berbasis Hyperledger Fabric untuk menjamin imutabilitas. Saya menggunakan IoT Oracle sebagai jembatan data fisik ke smart contract. Logikanya otomatis. Jika Oracle itu memvalidasi koordinat GPS tiba di tujuan dan suhu perjalanan konsisten di bawah 25 derajat, smart contract langsung mengeksekusi automated settlement kepada peternak tanpa verifikasi manual. Solusi ini mengadopsi standar Walmart yang memangkas waktu audit 7 hari menjadi 2,2 detik, memberikan efisiensi biaya operasional sekaligus kepercayaan mutlak bagi supermarket. Saya merancang solusi permission konsortium blockchain berbasis Hyperledger Fabric. Pada level data, kita mengadopsi standar JS1 untuk mendefinisikan digital twin sebagai setiap batch telur. Setiap transisi state divalidasi melalui digital signature untuk menjamin end-to-end traceability. Untuk private komersial, saya mengonfigurasi private data collection agar data sensitif seperti harga hanya tersimpan di site DB pihak terkait. Logika bisnis dieksekusi melalui chain code. Di sini IoT Oracle bertindak sebagai middleware yang memverifikasi device public key dari sensor sebelum melakukan state update pada blockchain. Mekanismenya otomatis. Jika Oracle memvalidasi koordinat geofencing dan telemetri suhu di bawah ambang batas, smart contract secara otomatis men-trigger automate settlement melalui integrasi API perbankan. Guna mitigasi latensi VSAT di Jawa Barat, saya menerapkan arsitektur distribute peer nodes di lokasi untuk mencatat transaksi secara lokal, yang kemudian disinkronkan ke ordering service di Jakarta melalui mekanisme batch commits guna menjaga konsensus tanpa membebani bandwidth satelit.
Vulnerabilitas terbesarnya yaitu pencurian API key atau kredensial pada IoT gateway di lokasi peternakan. Lalu dampak serangannya adalah data korup, dashboard di Jakarta menampilkan informasi palsu atau tidak real time atau tidak valid. Selanjutnya adalah AI bias, karena data input yang dimanipulasi bisa mengakibatkan kegagalan prediksi penyakit ayam. Selanjutnya adalah financial loss. Smart contract blockchain mengeksekusi pembayaran yang salah kepada pihak yang tidak berhak. Solusi mitigasinya adalah hardware security, menggunakan modul enkripsi fisik pada gateway. Selanjutnya adalah least privilege access, membatasi izin akses API hanya untuk fungsi tertentu. Selanjutnya adalah cloud security service, memanfaatkan layanan keamanan otomatis dari penyedia cloud SaaS atau PaaS untuk mendeteksi anomali pengiriman data.